Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Ibu, yakinlah, dengan adik laki-laki Chu Feng dan aku bekerja bersama, kita pasti akan dapat memperoleh hasil yang bagus. Meskipun adik kecil Chu Feng saat ini tidak memiliki dukungan yang cukup di klan, dan dikelilingi oleh bahaya, tapi aku percaya bahwa dia akan dapat meningkat dalam kekuasaannya. Aku akan terus berada di sisinya. Chu Yue berbicara dengan ekspresi penuh tekad. Sangat baik, Yue, kamu harus merawat Chu Feng dengan baik dan benar. Paling tidak, kamu harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kakak perempuan. Percaya pada ibumu ini. Berteman dengan Chu Feng, itu jelas merupakan jalan yang paling benar yang pernah kamu ambil. Ibu Chu Yue meraih bahu Chu Yue, dan berbicara dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Alasan mengapa Ibu Chu Yue mengatakan kata-kata itu kepada Chu Yue adalah, itu karena dia secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi pada orang-orang yang telah berteman dengan Chu Xuan Yuan. Mereka jelas-jelas adalah orang-orang dengan bakat biasa. Namun, karena bantuan Chu Xuan Yuan, mereka memperoleh kesuksesan instan. Saat itu, dia bodoh dan melewatkan kesempatan itu. Namun, dia berharap putrinya ini, Chu Yue, tidak melewatkan kesempatan yang telah dia lewatkan. Selain itu, Chu Yue saat ini memiliki peluang besar. Mendengar apa yang dikatakan ibunya, Chu Yue tersenyum manis. Dan kemudian, dia mengangguk berat. Melihat respons Chu Yue, Ibu Chu Yue akhirnya mengungkapkan senyum puas. Selama Chu Yue bisa menangkap kesempatan ini untuk berteman dengan Chu Feng, itu bukan hanya Chu Yue, bahkan dia akan memperoleh kesuksesan yang lebih besar melalui pergaulan. Seperti inilah dunia para kultivator. Setiap kultivator bela diri adalah pohon. Ketika mereka adalah pohon muda, maka akan sulit untuk menentukan seberapa besar pohon yang akan tumbuh. Namun suatu hari nanti, pohon muda itu akan membedakan diri dalam hal ukuran. Bagi sebagian orang, mereka selamanya akan tetap biasa-biasa saja. Mereka akan menjadi pohon yang akhirnya akan ditebang oleh angin. Bagi sebagian orang lain, mereka ditakdirkan untuk menjadi pohon raksasa yang mencapai surga. Dan bahkan, cahaya yang dipancarkan oleh matahari dan bulan akan tertutupi oleh mereka. Orang-orang yang berhasil berada di bawah pohon besar yang mencapai surga seperti itu, mereka akan benar-benar aman. Ibu Chu Yue merasa bahwa, Chu Feng adalah salah satu pohon yang mencapai surga. Adapun alasan untuk itu adalah, itu tidak lain karena Chu Feng adalah putra Chu Xuan Yuan. Setelah ini, Chu Yue tiba di kediaman Chu Feng dengan materi untuk mutiara nasib Yin Yang. Mereka berdua segera berusaha untuk membangkitkan, dan memperbaiki mutiara nasib Yin Yang mereka. Karena Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia jubah agung, ia dengan cepat memperoleh pemahaman tentang mutiara nasib Yin Yang. Pertama, di dalam masing-masing mutiara nasib Yin Yang ada dua kekuatan yang berbeda, yaitu kekuatan Yin dan kekuatan Yang. Jika seseorang fokus pada peningkatan kekuatan satu kekuatan, ia akan membuat lebih banyak kemajuan. Sebagai contoh, seseorang dapat fokus pada peningkatan kekuatan yang untuk mutiara nasib Yin Yang, dan kekuatan Yin untuk yang lainnya. Itulah alasan mengapa akan lebih efektif untuk dua mutiara nasib Yin yang diperkuat bersama. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu hanya 1 hari lagi dari pembukaan domain suci 9 bulan. Selama periode waktu ini, semua jenis berita menyebar tanpa henti. Beberapa orang melaporkan bahwa, Chu Haoyan telah berhasil memperbaiki Pearl Fate Yin yang ke tingkat makrostar pada hari pertama. Dan saat ini, ada laporan tentang Chu Ruoshi dan kekasihnya Chu Ziyuan, yang berhasil menyempurnakan mutiara nasib Yin yang mereka ke tingkat setengah bulan. Akan tetapi, itu semua hanyalah rumor. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya. Selanjutnya, ketika Chu Feng dan Chu Yue menempatkan Yin Fate Purse mereka bersama-sama, aura di dalam mereka akan berubah. Bulan besar akan muncul di kedua mutiara nasib Yin Yang. Oh surga, mungkinkah ini bulan purnama yang legendaris? Melihat bulan penuh di mutiara nasib Yin Yang, mata Chu Yue terbuka sangat lebar. Dia tidak berani mempercayai matanya. Dari lemah ke kuat, Yin Fate Purse dipisahkan menjadi tingkat seperti Microstar, Macrostar, Half Moon, Full Moon, dan Sun Moon.
Secara umum, mampu membangkitkan Yin Fate Pearl seseorang ke tingkat makrostar, itu saja sudah sangat luar biasa. Adapun tingkat Half Moon, hanya 3 pasangan yang pernah bisa mencapai itu dalam sejarah Chu Heavenly Clan. Adapun bulan purnama, itu adalah sesuatu yang tidak ada yang ada di Chu Heavenly Clan yang pernah capai. Dengan kata lain, Chu Feng dan Chu Yue akan menjadi pasangan pertama dalam sejarah Chu Heavenly Clan, yang telah membangkitkan mutiara nasib Yin yang ke tingkat bulan purnama. Dengan begini, bagaimana mungkin Chu Yue tidak bersemangat? Tiba-tiba saja, Chu Feng berkata, "Kakak Chu Yue, aku punya ide," ucap Chu Feng. "Apa itu?" tanya Chu Yue. "Jangan melakukan apa-apa, biarkan aku saja yang menangani kedua mutiara nasib Yin yang ini," kata Chu Feng. Oke, meskipun Chu Yue tidak mengerti apa yang direncanakan Chu Feng, tapi dia masih mengangguk. Dia dengan tegas mempercayai Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu betul bahwa itu semua berkat upaya Chu Feng, sehingga mereka dapat mencapai tingkat bulan purnama. Dirinya hanyalah penolong yang sangat kecil, dan seseorang yang sama sekali tidak penting untuk proses itu. Chu Feng mulai mengendalikan 2 mutiara nasib Yin yang secara bersamaan. Salah satu mutiara nasib Yin yang mulai melepaskan auranya, sementara yang lain mulai menerimanya. Chu Feng benar-benar menanamkan semua kekuatan yang telah dia kondensasikan itu, ke dalam Yin yang Fate Pearl-nya selama 2 hari ini ke dalam Yin Fate Pearl milik Chu Yue. Dengan kata lain, mutiara nasib Yin yang Chu Feng menjadi mutiara nasib Yin yang kosong. Adapun mutiara nasib Yin yang milik Chu Yue, ia mengandung kekuatan yang cukup untuk mencapai tingkat bulan purnama dengan sendirinya. "Adik laki-laki Chu Feng, apa yang kamu lakukan?" tanya Chu Yue. Chu Yue melihat ke arah mutiara purnama bulan Yin di tangannya, itu dengan cara yang sangat tercengang. "Aku ingin menantang mutiara nasib Yin yang tingkat tertinggi," kata Chu Feng. "Adik kecil Chu Feng, apakah kamu berbicara tentang Sun Moon?" seru Chu Yue dengan sangat terkejut. "Itu benar." Chu Feng mengangguk. Mendengar kata-kata itu, keterkejutan yang menutupi wajah Chu Yue berubah menjadi salah satu keheranan. Dia benar-benar tidak mampu untuk tetap tenang. Sebelumnya, dia bahkan tidak pernah memikirkan level bulan purnama. Namun, dia tidak pernah mengharapkan tujuan Chu Feng untuk benar-benar menjadi tingkat Sun Moon. "Jika aku ingin menantang tingkat matahari bulan mutiara nasib Yin Yang, maka aku harus menghapus semua kekuatan yang aku kumpulkan sebelumnya. Namun, aku tidak dapat memastikan apakah aku bisa berhasil atau tidak. Karena itulah, aku memutuskan untuk menanamkan semua kekuatan di dalam Yin Yang Fate Pearl ke dalam milikmu. Dengan seperti itu, bahkan jika aku gagal, itu tidak akan membahayakan," kata Chu Feng. "Oh, jadi begitu. Adik kecil Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa." Bagi orang awam, mampu membangkitkan mutiara nasib Yin yang ke tingkat bulan purnama, itu saja sudah merupakan prestasi yang sangat mencengangkan. "Namun kamu masih ingin menantang tingkat Sun Moon," kata Chu Yue. "Hidup adalah tantangan. Kami tidak bisa puas hanya dengan apa yang ada di hadapan kami," kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. "Itu benar, adik kecil Chu Feng sangat benar. Dalam hal ini adik kecil Chu Feng, apakah kamu membutuhkan bantuanku dalam menantang mutiara nasib Yin yang ke tingkat Sun Moon?" tanya Chu Yue. Mutiara nasib Yin Yang-mu sudah pada tingkat bulan purnama dengan sendirinya. Maka akan sangat sulit baginya untuk melepaskan kekuatannya lagi. Jadi, tidak mungkin bagimu untuk membantuku. "Kakak Chu Yue, kamu bisa kembali dulu. Itu akan dilakukan olehku untuk mengurus sisanya sendiri," kata Chu Feng. "Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggu adik kecil Chu Feng kalau begitu," ucap Chu Yue sambil tersenyum manis. Dan kemudian, dia berbalik dan pergi. Namun setelah Chu Yue pergi, si ratu wanita tiba-tiba berbicara. "Chu Feng, mengapa aku merasa bahwa senyum Chu Yue agak tidak normal?" tanya si ratu. "Ratu, kamu memperhatikannya juga?" tanya Chu Feng. Lebih tepatnya, ratu ini merasa perilakunya sangat tidak normal selama 2 hari terakhir. "Aku takut kamu akan berpikir kalau aku terlalu memikirkan banyak hal, dan itulah sebabnya aku tidak menyebutkannya kepadamu," kata si ratu. "Aku juga memperhatikannya." Selama periode waktu ini, Chu Yue tidak bertanya apa yang seharusnya dia tanyakan, tetapi terus bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak dia tanyakan. "Aku terus merasa, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku terlalu memikirkan banyak hal," kata Chu Feng.
Tentu saja kamu tidak terlalu memikirkan banyak hal. Ratu ini juga merasakannya, kata Nyonya Ratu. Chu Feng merasa sedikit terdiam. Kamu bodoh. Karena kamu menemukan kelakuannya yang tidak normal, mengapa kamu menyerahkan mutiara purnama Yin Fate bulan purnama itu, yang dengan susah payah kamu capai dengan mutiara nasib Yin Yang? Apakah kamu tidak takut, kalau dia akan menolak untuk menyelaraskannya dengan mutiara Yin Yang nasibmu ketika saatnya tiba? Si Ratu bertanya dengan marah. Kenapa aku harus takut? Ini hanyalah tingkat bulan purnama. Tujuanku adalah tingkat matahari bulan, kata Chu Feng. Dalam hal itu, berapa persen kepastian yang kamu miliki untuk dapat berhasil mencapai tingkat Sun Moon? Tanya si Ratu. Sebelum mencapai tingkat bulan purnama, aku hanya memiliki kepastian keberhasilan 30%. Namun sekarang, setelah mencapai tingkat bulan purnama, mutiara nasib Yin Yang-ku telah mengalami transformasi mendasar. Menggunakan mutiara nasib Yin Yang untuk mencoba bangkit kembali, aku berani mengatakan bahwa, aku memiliki kepastian keberhasilan yang lengkap, kata Chu Feng. Bahkan jika itu masalahnya, jika gadis itu benar-benar merencanakan sesuatu, kamu telah memberinya mutiara nasib Yin Yang tingkat bulan purnama secara gratis, kata si Ratu. Meskipun perilakunya yang baru-baru ini memang tidak normal, tapi aku tidak berpikir kalau dia akan melakukan sesuatu yang merugikan aku. Jika dia benar-benar akhirnya melakukan sesuatu yang merugikan aku, maka aku, Chu Feng, pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Itu termasuk Yin Yang Pearl. Dia tidak akan bisa mengambil keuntungan sedikitpun dariku, kata Chu Feng. Apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya si Ratu dengan ekspresi penasaran. Menurut pemahaman tentang mutiara nasib yang telah aku dapatkan selama 2 hari terakhir, akan sangat sulit bagi satu mutiara nasib Yin Yang untuk menanggung semua kekuatan tingkat bulan purnama. Jika tidak ada yang menggunakan metode khusus untuk menanganinya, maka mutiara Yin Yang Fate akan berakhir hancur dalam jangka waktu yang singkat. Namun, bahkan jika seseorang ingin menstabilkannya, ia hanya bisa menstabilkannya untuk sementara, dan tidak secara permanen. Jika Chu Yue tidak merencanakan sesuatu, aku secara alami akan menjamin keselamatannya. Karena bagaimanapun, itu adalah tugasku. Namun jika dia memiliki niat jahat terhadapku, dan memutuskan untuk menendang dermawannya dengan membantu orang lain untuk melawanku, maka orang yang akan menderita bukanlah aku, Chu Feng. Tapi sebaliknya, itu akan menjadi dia. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, matanya menjadi kejam. Itu adalah ekspresi yang jarang muncul di wajahnya. Chu Feng membenci orang-orang yang mengkhianatinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dengan segera, hari lain telah berlalu. Itu adalah hari ketika 9 bulan domain suci akan dibuka. Di bawah bimbingan para tetua, Chu Feng dan yang lain dari generasi muda tiba di domain suci 9 bulan sebelumnya. Tempat itu adalah padang rumput yang luas. Terlepas dari rumput hijau yang bergerak dengan angin, maka tidak ada yang terlihat. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah lokasi domain suci 9 bulan. Saat ketika 9 bulan cerah muncul di langit, itu akan menjadi saat ketika 9 bulan domain suci muncul. Namun, Chu Feng tidak melihat tanda-tanda Chu Xuan Zhengfa atau Chu Qing. Alasan untuk itu adalah, karena domain suci 9 bulan itu sangat besar. Selanjutnya, beberapa pintu masuk akan muncul saat dibuka. Seseorang akan memasuki area yang berbeda dari domain suci 9 bulan, itu melalui pintu masuk yang berbeda. Area yang berbeda juga cocok untuk dilatih oleh orang dari berbagai kultivator. Pembukaan domain suci 9 bulan ini, itu jelas-jelas bukan hanya pesta kultivasi bagi generasi muda klan surgawi. Namun sebaliknya, itu adalah pesta kultivasi untuk seluruh klan surgawi Chu. Secara umum, terlepas dari keberadaan tingkat tetua agung sekalipun, semua orang bisa memasuki domain suci 9 bulan untuk berlatih. Ini termasuk Chu Xuan Zhengfa, seseorang yang menjadi ahli yang mahir di usianya yang masih muda. Ini juga termasuk orang-orang seperti Chu Qing yang masih hanya di ranah abadi sejati, dan meskipun mereka bukan lagi orang-orang dari generasi muda. Namun, karena 9 bulan suci domain terlalu luas, pintu masuk yang masuk Chu Xuan Zhengfa, Chu Qing dan yang lainnya, mereka semua berbeda dari pintu masuk Chu Feng dan yang lain dari generasi muda untuk memasukinya. Dengan demikian, mereka tidak akan muncul di tempat yang sama. Bukankah telah dikatakan bahwa domain suci 9 bulan akan segera terbuka?
Tapi jelas-jelas sekarang masih siang hari, kata si ratu dengan bingung. Si ratu telah mendengar bahwa, setidaknya 3 bulan akan muncul di atas padang rumput ketika malam tiba. Selain itu, jumlah bulan akan terus berubah. Domain suci 9 bulan hanya akan muncul ketika 9 bulan muncul di atas padang rumput. Namun, itu hanya akan terjadi pada malam hari. Namun saat ini masih siang hari. Telah dikatakan bahwa, 9 bulan domain suci akan segera muncul. Mungkin kali ini agak berbeda, dan mungkin saja akan muncul di siang hari, kata Chu Feng. Tapi, bagaimana mungkin bulan muncul di siang hari? Tanya si ratu dengan bingung. Wush! Tiba-tiba saja, angin yang bertiup melintasi padang rumput semakin kuat. Seperti bilah, angin mulai mengiris rumput dan mengangkatnya ke udara. Rumput memenuhi langit, dan mulai berkibar seperti hujan. Langit yang sebelumnya cerah, itu berubah menjadi gelap. Meskipun sebelumnya itu adalah hari yang sangat cerah hanya sesaat, namun tiba-tiba saja sudah menjadi malam. Matahari yang cerah telah menghilang. Satu-satunya hal yang sekarang terlihat adalah bulan purnama yang jelas. Bulan purnama itu sangat besar, dan seolah-olah seseorang dapat mencapainya. Haruskah seseorang mengulurkan tangan? Bulan itu juga sangat bulat dan cerah. Meskipun langit sudah gelap, tapi semua yang ada di permukaan sejernih siang. Segera, bulan terang lainnya muncul. Lalu bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima telah muncul. Dalam sekejap mata, 8 bulan cerah besar tergantung di langit. Pada saat ini, bumi benar-benar diterangi oleh bulan. Itu hanya lebih menyilaukan daripada siang hari. Namun anehnya, meskipun tanah lebih terang daripada siang hari, tapi langit masih gelap pekat. Hanya 8 bulan yang terus bersinar dengan cahaya. Seolah-olah langit hitam pekat itu mengalahkan 8 bulan yang cerah. Semua ini sangat tidak konvensional. Pemandangan yang luar biasa. Melihat situasinya menjadi seperti itu, bahkan si ratu mengungkapkan ekspresi heran. Ekspresi kegembiraan dan kegemaran yang jarang muncul di mata indah si ratu, itu juga telah muncul. Wanita menyukai pemandangan yang indah. Dan tampaknya, si ratu pun tidak terkecuali. Memang benar, ini sangat ajaib. Melihat pemandangan yang begitu indah, Chu Feng juga merasakan suasana hatinya menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, ekspresi heran juga muncul di matanya. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng tahu betul seperti apa ilusi itu. Meskipun pemandangan di depannya tampak tidak realistis, tapi Chu Feng tidak dapat menemukan tanda-tanda itu sebagai ilusi. Ini seolah-olah semua itu nyata. Jika semua itu nyata, lalu bagaimana mungkin itu tidak ajaib? Bulan ke-9 akan membutuhkan waktu untuk muncul. Namun, ketika bulan ke-9 muncul, domain suci 9 bulan juga akan muncul. Tepat pada saat itu, seorang tetua berbicara dengan keras. Setelah 9 bulan domain suci muncul, hanya akan ada 9 hari untuk berlatih. Terlepas dari jenis panen apa yang mungkin kamu dapatkan setelah 9 hari, kamu semua masih harus keluar dari domain suci 9 bulan. Kalau tidak, kamu akan terjebak di dalamnya dan terbunuh. Apakah kamu semua mengerti? Ucap seorang tetua. Kami mengerti. Orang-orang dari generasi muda yang hadir semuanya berkata serempak. Bagus sekali jika kamu mengerti. Pasangkan diri kamu dalam kelompok 2 orang, dan bersiaplah untuk kedatangan domain suci 9 bulan, kata tetua itu. Setelah tetua mengatakan kata-kata itu, kerumunan yang awalnya berdiri dengan cara yang tersebar, semuanya berjalan satu sama lain. Pasangan yang paling menarik perhatian orang banyak adalah Chu Ruoshi dan Chu Ziyuan. Alasan mengapa mereka begitu fokus pada mereka adalah karena rumor yang menyatakan bahwa Chu Ruoshi dan Chu Ziyuan telah berhasil membangkitkan mutiara nasib yin yang mereka ke tingkat half moon. Kakak Ruoshi, aku sudah mendengar bahwa kamu dan kakak Ziyuan telah berhasil membangkitkan mutiara nasib yin yang kamu ke tingkat setengah bulan. Benarkah itu masalahnya? Seorang wanita muda yang penasaran berjalan ke Chu Ruoshi, dan bertanya dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Ziyuan, apakah tidak apa-apa? Chu Ruoshi berbalik untuk bertanya pada Chu Ziyuan. Itu seolah-olah Chu Ziyuan adalah orang yang bertanggung jawab. Namun, adegan ini tidak mengejutkan penonton. Mereka sudah terbiasa dengan perilaku Chu Ruoshi selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu persis obat apa yang diberikan Chu Ziyuan pada Chu Ruoshi. Namun, Chu Ruoshi yang tinggi dan bangga itu seperti burung kecil yang tak berdaya di hadapan Chu Ziyuan.
Karena hal inilah, para pemuda Chu Heavenly Clan sangat iri pada Chu Ziyuan. Bagaimanapun juga, kita harus mengungkapkannya, dan tidak ada salahnya melakukannya lebih cepat, ucap Chu Ziyuan sambil tersenyum ringan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan Yin Yang Fate Pearl dari kosmos saknya. Chu Ruoshi juga mengeluarkan Yin Fate Pearl miliknya. Ketika mereka berdua menempatkan Yin Fate Pearls mereka bersama-sama, bagian dalam mutiara Fate Yin yang mereka berubah secara bersamaan. Segera, setengah bulan muncul di kedua mutiara nasib Yin Yang. Mereka memang mutiara nasib Yin Yang di level setengah bulan. Mereka benar-benar di level half moon, itu benar-benar luar biasa. Kerumunan berseru takjub setelah melihat Chu Ruoshi dan Yin Yang Fate Pearls Chu Ziyuan. Setelah semua, hanya 3 pasang di seluruh sejarah klan surgawi Chu, yang telah berhasil membangkitkan mutiara nasib Yin yang mereka ke level half moon. Chu Ruoshi dan Chu Ziyuan akan menjadi pasangan keempat. Mereka kemungkinannya akan menjadi satu-satunya pasangan orang yang hadir, dengan mutiara nasib Yin yang di level setengah bulan. Tidak, itu mungkin belum tentu demikian. Para jenius generasi muda klan Heavenly Chu tidak terbatas hanya pada Chu Ruoshi saja. Ada juga Chu Huanyu, Chu Haoyan, Chu Lingqi, dan juga Chu Feng. Pada saat itu, semua kerumunan mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Lingxi dan Chu Huanyu. Karena bagaimanapun, ini adalah sepasang jenius. Kemungkinan mereka akan dapat mencapai prestasi yang cukup juga. Jangan pikirkan itu. Wanita muda ini tidak memiliki hati untuk mengungkapkannya kepada kamu semua, kata Chu Lingxi dingin. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, ketertarikan orang banyak pada Chu Huanyu dan dia segera menghilang. Dengan demikian, mereka beralih ke arah Chu Feng dan Chu Yue. Meskipun Chu Yue dan Chu Feng berada di tingkat yang berbeda, tapi Chu Feng adalah seorang jenius yang menantang surga. Dengan demikian, kerumunan dipenuhi dengan harapan terhadap mereka. Karena bagaimanapun, Chu Feng telah menjadi seseorang yang menciptakan keajaiban. Semua kerumunan merasa bahwa, ia mungkin dapat memperbaiki dan membangunkan mutiara Yin yang nasib ke tingkat setengah bulan sendirian. Tepat pada saat itu, seseorang membuka mulut mereka dan menyemprotkan seteguk darah ke rumput di depan mereka. Kemudian, orang itu jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Adegan mendadak ini menyebabkan ekspresi orang banyak berubah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.